Alhamdulillah al-Fattahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa ittiba'ihi bil maqamil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini masih diizinkan untuk duduk bersama menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa kita lakukan secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Makanya ibadah istiqomah itu berat. Mending kita melakukan 2 rakaat sunnah secara rutin tiap hari daripada satu hari kita melakukan ribuan rakaat lalu tidak kita kerjakan lagi selama beberapa tahun. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qall. Kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, yang dilazimi secara terus-menerus sekalipun sedikit. Dengan mending ngerjakan yang sedikit istiqomah daripada lama kemudian tidak dikerjakan lagi. Kita ngaji habis maghrib sampai isya ini waktu yang sedikit dari kesempatan yang Allah berikan selama 24 jam, mungkin dalam satu hari hanya diambil 1 jam saja. Artinya sedikit. Akan tetapi kalau sedikit ini dikerjakan secara terus-menerus, maka istiqomah yang semacam inilah yang lebih baik daripada 1000 karomah. Maka itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam menuntut ilmu, istiqomah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa an ba'dil hukama, dan disebutkan dari sebagian ahli hikmah. Talabtu asyratan fi asyrati mawatin fawajadtuha fi asyratin ukhra. Kata sebagian ahli hikmah, mereka mengatakan, saya mencari 10 hal di dalam 10 tempat, fawajadtuha, akan tetapi saya justru menemukannya fi asyratin ukhra, di 10 tempat yang lain. Saya mencari 10 hal di 10 tempat, ini yang saya tuju, tapi ternyata 10 hal itu ditemukan bukan di 10 tempat yang saya cari, tapi di 10 hal yang lain. Yang pertama, talabtur rif'ah. Talabtur rif'ah, aku mencari kedudukan. Aku mencari derajat yang tinggi. Fit takabbur,
di dalam takabur, besar hati. Fawajadtuha fit tawadhu. Saya mencari ketinggian derajat di dalam takabur, tapi ternyata nggak ada. Justru aku temukan ar-rif'ah itu, tingginya derajat itu fit tawadhu, di dalam tawadhu. Jadi ketinggian derajat itu hadirin tidak akan bisa didapat kalau orang itu takabur. Tapi justru kalau dia tawadhu, rendah hati, maka dia akan memperolehnya. Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Nabi bersabda, siapa yang rendah hati, siapa yang tawadhu karena Allah, tawadhunya bukan dibikin-bikin. Ana wong sing tawadhu tapi digawe-gawe. Saya mending pakai pakaian seperti ini, pakaian yang kusam, pakaian yang dekil, indah dianggap wong tawadhu. Nah, ini tawadhunya bukan karena Allah. Ada yang seperti itu, ada. Jadi yang tawadhu dimaksud di sini bukan tawadhu yang dicari bukan karena Allah, bukan. Tapi tawadhu'nya dicari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita pengen dikatakan atau diomong sama orang kita ini tawadhu, akhirnya kita berbuat sesuatu supaya dianggap tawadhu sama orang lain. Mending gak usah sekalian. Hanya nganggone kopi sing biasa bae sing ireng endah katon tawadhu, enggak dapat pahala tawadhu sampean. Mending pakai imamah sekalian. Daripada kita melakukan sesuatu pengen dianggap tawadhu. Atau kadang-kadang saya pakainya pakaian seperti ini aja biar dianggap orang biasa. Ini niatnya sudah enggak bagus. Mending pakai gamis, jubah sing gagasisan. Daripada panjenengan niatnya tawadhunya pengen dinilai sama orang. Man tawaddu'a lillah, siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang takabur, wada'ahu Allah, maka Allah akan merendahkannya. Na'udzubillahi min. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan yang dinamakan tawadhu antakhdu'a lil haqq wa tunqada lahu wa tuqabbilahu mimman qalahu. Yang dinamakan tawadhu itu engkau merendahkan diri, menundukkan dirimu, memasrahkan diri kamu lil haqq, kepada kebenaran. Merendahkan dirinya bukan kepada orang, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang yang punya harta, bukan kepada orang kaya, tapi merendahkan dirinya kepada kebenaran. Apapun kalau itu benar, sami'na wa ta'na ala ain warras. Kata orang Arab, wis kalau sudah kebenaran, wis ala ain warras, sudah di atas mata saya dan di atas kepala saya. Artinya sami'na wa ta'na. Dari siapapun. Ya. Antakhdu'a lil haq wa tunqada lahu, kau mentaatinya, wa tuqabbilahu mimman qala, dan kau menerimanya sekalipun datang dari siapapun. Kalau itu kebenaran, siapapun yang ngomong, siapapun yang menyampaikan, kita suka ataupun gak suka, dia kawan kita ataupun musuh kita, dia guru kita ataupun bukan, kalau itu kebenaran wajib diterima. Kita rendahkan kita di hadapan kebenaran. Sudah, kalau kebenaran sudah, saya nurut. Nah, ini namanya tawadhu. Cuman kalau dia nggak mau menerima kebenaran sekalipun hadirin, penampilannya kumuh, dia orang miskin, dia orang melarat secara ekonomi, tapi dia menentang kebenaran. Ada kebenaran dia nggak mau tahu,
takabur dia. Loh Bib, bukan orang kaya, bukan orang kaya sekalipun. Dia miskin secara ekonomi, sekalipun miskin secara ekonomi. Kalau nggak mau terima kebenaran, maka dialah takabur. Na'udzubillah min. Makanya takabur hadirin bukan hanya milik orang kaya. Melarat, sombong, anak boleh? Wis melarat, sombong, anak boleh? Akeh. Yang dikatakan sombong di sini ketika disampaikan kebenaran dia nggak mau menerimanya. Ini namanya takabur. Jadi bukan takabur itu kayak nyong duit akeh, saya punya mobil banyak, saya punya harta berlimpah, saya punya rumah bagus. Dia bukan itu saja hadirin. Kamu nggak menerima kebenaran, sombong kamu. Siapapun diri kamu, orang kaya kah, orang miskin kah, pejabat kah, rakyat kah, tidak mau menerima hak kebenaran, maka dia orang yang sombong. Na'udzubillahi min. Wa talabtul ibadah fi sholati fawajadtuha fil wara'. Aku mencari ibadah ay ghayatu ta'zim lillah, yaitu puncak dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mencari ibadah yang puncak. Saya kira ada di salat. Fawajadtuha, akan tetapi justru saya menemukannya fil wara', di dalam sikap kehati-hatian atau sikap waro. Waro ini hati-hati, tidak mau makan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangankan yang syubhat, yang boleh saja dia tidak berlebih-lebihan. Namanya apa? Waro. Makan nasi ponggol boleh hadirin, nggak dilarang, boleh-boleh saja. Cuman ketika dia menuruti hawa nafsunya, anak ponggol 10 bungus dipangan KB, namanya dia nggak waro. Sekalipun boleh, nggak ada larangan, tapi dia nggak punya sifat waro atau kehati-hatian. Sekalipun, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram, dia nggak mau. Namanya apa? Waro. Ternyata hadirin, kalau pengen cari puncaknya ibadah, bukan di sholat, bukan di apapun, tapi di sikap waro, sikap kehati-hatian. Makanya saya sudah sering ngomong, taat atau takwa kepada Allah hadirin, itu ada dua hal. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Di antara dua ini yang paling berat yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Makanya kalau mau didahulukan, mana yang afdol, dua-duanya harus dilaksanakan. Cuman kalau mau dipilih mana yang lebih didahulukan, yang lebih didahulukan adalah meninggalkan larangan Allah, meninggalkan sesuatu yang haram. Meninggalkan ini lebih berat daripada melakukan hadirin. Meninggalkan lebih berat daripada. Makanya saya sering ilustrasikan, saya sering contohkan, ketika orang datang ke masjid, siapapun bisa melakukan hadirin. Orang yang takwa gampang, yang setengah takwa bisa, yang kurang takwanya juga bisa, yang ahli maksiat datang ke masjid sholat ya bisa. Tapi urusan meninggalkan yang haram ini sangat-sangat susah. Makanya saya ilustrasikan ketika ada orang datang ke rumah kita bawa duit 100 juta, kita dikasih ke duit 1 juta ngokowen, tapi duitnya subhat, duitnya remeng-remeng, duitnya nggak jelas, apalagi kita tahu itu duitnya duit haram misalkan, dikasih cuma-cuma 100 juta. Dibandingkan dengan kita berangkat ke masjid, antep ini berat mana? Meninggalkan 100 juta atau berangkat ke masjid? Meninggalkan 100 paling berat itu hadirin. Ya, sekalipun kita ahli ibadah. Makanya kalau disandingkan dua hal, antara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, mana yang didahulukan? Dua-duanya didahulukan, cuman yang paling didahulukan adalah meninggalkan larangan. Ini yang paling berat hadirin.
Lah sikap warok ini hadirin meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya bukan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Ini orang yang punya sikap warok. Susah, berat. Makanya puncak ta'zim kepada Allah, puncaknya ibadah adalah dengan sikap warok atau sikap hati. Wa talabtur rahah, aku mencari ketenangan, aku mencari kenyamanan, fil hirsi, di dalam sungguh-sungguh mencari harta, di dalam semangat untuk mencari harta. Artinya apa? Dia semangat mencari harta. Kalau uang sudah kumpul, dia hidup di dunia nyaman. Ngertine wong sing arane nyaman seperti itu hadirin. Kenyataannya banyak orang yang punya duit banyak, rekeningnya berlimpah di bank, tabungannya banyak, rumahnya banyak, tapi nggak nyaman. Yo ya, nggak nyaman. Artinya apa? Ternyata kenyamanan hadirin bukan dengan usaha mencari harta. Kenyamanan bukan dengan emas, perak, dinar, dirham, rupiah, dolar dan sebagainya. Ya. Tapi di mana? Fawajatuha fiz zuhdi, justru kenyamanan aku dapatkan di dalam sikap zuhud. Di dalam sikap apa? Zuhud. Wa huwa tarkud dinar wa dirham, yaitu meninggalkan harta benda, meninggalkan uang, meninggalkan emas dan perak. Ini aku temukan kenyamanan. Pada kenyataannya emang seperti itu hadirin. Orang yang usaha terlalu ngoyo usahanya sampai-sampai melalaikan ibadah, gak ada nyamannya sama sekali hadirin. Sampai-sampai di rumah saja gak nyaman, masih lagi kumpul dengan keluarga di telepon bisnis, masih kumpul sama keluarga di telepon untuk melakukan sesuatu dari bisnisnya. Sampai-sampai ya Allah mlebu kamar mandi gawe handphone urusannya bisnis. Nang jerone kamar mandi lagi nongkrong urusannya apa? Gak ada nyaman-nyamannya blas. Di mana kenyamanan? Ada di sifat zuhud, meninggalkan harta meninggalkan dunia, nyaman. Orang kalau nggak kepikiran dunia itu nyaman hadirin. Mulane kalau kita lihat orang yang paling nyaman ya ongedan. Yo ya, laku ngalor ngidul, nggak mikirin, dia nggak mikirin bagaimana beras untuk besok, nggak mikirin SPP buat anak, nggak mikirin susu sama pampers, nggak mikirin apa lagi, nyaman. Uripe kon guyu-guyu tok, mlaku guyu, mlayu guyu, ketemu wong guyu, nyaman hidupnya. Nah, ini orang gila hadirin. Mulane doman nyaman, pengen kepenak uripe dadi wong edan. Naudzubillah min. Nyaman hadirin, nggak mikirin duit. Atau mungkin kadang-kadang orang yang merasa puas dengan apa yang didapatkan. Kalau kadang-kadang kerja sehari dapat 20.000, 30.000, turunnya ayam ngoro-ngoro. Kadang udah kelambi nang ngarepan gelar kelas 1 tidur nyaman. Enggak pikiran apa, enggak pikiran bisnis ini, enggak pikiran proyek ini, nyaman hidupnya. Wa talabtu nural qalbi fi sholatin nahari jahran fawajadtuhu fi sholatil laili sirran. Aku mencari cahaya hati fi sholatin nahari jahran, di dalam sholat di siang hari secara jahar, terang-terangan dilihat orang. Fawajadtuhu fi sholatil laili sirran, tapi aku temukan justru di sholat malam yang rahasia. Artinya apa hadirin? Cahaya hati itu bisa diperoleh ketika kita melakukan ibadah secara sir. Tahu sir? Rahasia, enggak dilihat sama orang. Ini nurul qulub, nurul qalbi.
Ya, nurul qalbi, cahaya hati. Ini bisa ditemukan ketika kita melakukan ibadah secara sir. Cahaya hati, tenang, kemudian bermanfaat ibadahnya, khusyuk. Ini ketika rahasia. Tapi kalau enggak rahasia, ya naudzubillahi min. Dan sholat yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan ini di malam hari hadirin. Orang ini bisa ibadah secara rahasia, sir, rahasia, nggak ada orang tahu di malam. Kapan? Tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail." Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya Allah fi jawfil lailil akhir, di tengah malam yang terakhir, yaitu sepertiga malam terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Apabila kau mampu untuk melakukan mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah di dalamnya di waktu-waktu tersebut, kerjakan, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Rak'atani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Walaula an asyqa ala ummati lafaradtuhuma alaihim." Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia di tengah malam yang akhir atau sepertiga malam yang terakhir, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat tahajud sepertiga malam terakhir lebih baik daripada dunia dan, maksudnya lebih baik daripada dunia seisinya bagaimana? Kita punya harta yang banyaknya sebanyak dunia dan isinya, kemudian kita sedekahkan, kan pahalanya gede tuh, pahalanya besar. Lebih besar orang yang 2 rakaat sholat di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Lebih besar pahalanya orang yang 2 rakaat sholat. Walaula, dan seandainya an asyuqa ala ummati, tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan umatku, la faradtuhuma alaihim, maka aku akan wajibkan 2 rakaat tengah malam akhir. 2 rakaat tahajud yang dikerjakan di tengah malam terakhir, maka aku akan wajibkan, kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umat. Untung Kanjeng Nabi nggak mewajibkan. Coba kalau seandainya 2 rakaat sepertiga malam terakhir wajib, wah bundas sampean, subuh bekawanan, apa maning sepertiga malam terakhir. Bon, kita lanjutkan. Wa talabtu nural qiyamah fil judi was sakhawah fawajadtuhu fil atashi fis shaum. Aku cari cahaya hari kiamat. Aku cari cahaya hari kiamat, keselamatan di hari kiamat. Saya kira ada di jud, dermawan, loman, ya. Wasakhawah, ya loman. Tapi ternyata hadirin bukan di loman. Fawajadtuhu fil atashi fis shaum. Akan tetapi aku temukan yang namanya cahaya besok di hari kiamat itu di dalam haus ketika puasa. Di dalam haus ketika puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Besok di sorga ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat akan masuk di dalamnya orang-orang yang puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang puasa. Yuqalu, maka dikatakan, ada yang menyeru, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa? Wong sing puasa merak meneh. Wa yaqumun, mereka berdiri.
La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk ke dalam pintu Rayyan itu kecuali orang yang puasa, enggak ada yang bisa masuk selainnya. Fa idza dakhalu, apabila orang-orang yang ahli puasa sudah masuk pintu Rayyan, ughliqa, akan tertutup itu pintu, ditutup, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada satupun yang bisa masuk selain orang yang puasa. Jadi ada satu surga, pintu dalam surga khusus lawange wong sing ahli puasa. Siapa yang puasa masuk lewat pintu itu. Siapa yang ahli puasa lewat masuk pintu. Gak ada yang bisa melakukannya, gak ada yang bisa masuk kecuali mereka yang ahli puasa. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah, niatnya karena Allah, melainkan ba'adallahu bidzalika, Allah jauhkan ya wajhahu 'anil nar, dari neraka. 70 kharifa, 70 tahun namanya. 70 tahun perjalanan. Artinya dijauhkan dari neraka satu hari saja. Dan ini hadis hadirin, baik hadis tentang pintu Rayyan, babur Rayyan, sama hadis orang yang puasa satu hari dijauhkan dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini hadis bukan untuk puasa Ramadan saja, tapi semua puasa. Senin Kemis kah, Ayyamul Bid, kemudian apa lagi, Daud, atau puasa-puasa sunnah, atau nggak ada terikat, saya pengen puasa saja sunnah satu hari, maka dia mendapatkan pahala yang demikian. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal. Wa talabtul jawaza ala sirati fi udhiyatin, aku mencari keselamatan di dalam meniti sirat, fi udhiyatin, di dalam amalan udhiyah. Apa? Menyembelih kurban. Fawajadtuhu fi shadaqati, akan tetapi aku temukan di dalam sedekah. Udhiyah betul dianjurkan oleh syariat kita kepada kita hadirin, dianjurkan oleh syariat kepada kita. Cuman inti dari udhiyah ini adalah sedekah. Yo ya. Intinya sedekah diberikan kepada fakir miskin. Udhiyah dikatakan sah kalau ada sebagian dagingnya yang diberikan kepada fakir miskin. Satu pendapat mengatakan walaupun sedikit, satu pendapat mengatakan setengahnya, satu pendapat mengatakan sepertiga harus diberikan kepada fakir. Yang lain silahkan, mau dimakan sendiri, mau dihadiahkan, monggo silahkan. Yang penting ada yang disedekah. Ini intinya udhiyah adalah sedekah. Betul, udhiyahnya pahalanya besar hadirin. Udhiyahnya nanti bisa buat tunggangan kita di hari kiamat ketika melewati sirat. Cuman intinya ya ditemukan bukan di dalam udhiyahnya, tapi di dalam sedekahnya. Ya, makanya sedekah ini hadirin pekerjaan ringan tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya apa? Amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Katone sepele tapi ganjarannya luar biasa hadirin. Baik zahir maupun batin, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi ada pada sedekah. Kita sudah sering mendengar bagaimana manfaatnya sedekah. Ya, untuk kesembuhan, untuk menjaga harta, untuk mensucikan harta, ya, untuk apa lagi? Tolak bala. Ya, semuanya, tolak bala, menyembuhkan penyakit, menolak wabah penyakit dan lain sebagainya. Ini pada sedekah. Imam Suyuti hadirin pernah mengatakan anna thawaba shadaqah khamsatu anwa. Pahala sedekah maksudnya sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib zakat harus dikeluarkan, apapun resikonya. Tapi ini yang sunnah ada 5 pahalanya. Wahidatun bi asyrah. Satu sedekah pahalanya 10.
Wahya ala sahihil jismi, yaitu sedekah yang kita keluarkan untuk orang yang badannya sehat, awake isi kuat, nyaluk-nyaluk ora uduk duk Assalamualaikum beb, sedekah beb. Ada yang seperti itu, ada. Dapat pahala. Bukan enggak dapat, cuman pahalanya kecil, 10. Pahalanya berapa? 10. Wa wahidatun bitis'in, ada lagi lebih banyak lagi nih. Satu sedekah pahalanya untuk 90. Pahalanya dapat 90. Kepada siapa? Wahya alal a'ma wal mubtala. Satu sedekah pahalanya 90, yaitu sedekah yang dikeluarkan oleh untuk orang yang buta dan orang yang kena musibah. Berapa pahalanya? 90. Yang ketiga, wa wahidatun bitis mi'atin. Satu sedekah pahalanya 900, lebih banyak lagi. Wahya ala dzi qarabah muhtaj, yaitu sedekah yang diberikan kepada kerabat yang membutuhkan. Berapa pahalanya? 9. Kalau ada kerabat saudara kita membutuhkan, kasih, pahalanya 900. Yang pertama berapa? 10. Yang kedua 90. Yang ketiga, yang keempat wa wahidatun bimi'ati alaf. Yang keempat, satu sedekah pahalanya 100.000. Lebih banyak lagi nih. Tikelane berlipatnya itu sampai 100.000. Kepada siapa? Wahya alal abawain, sedekah yang diberikan kepada kedua orang tua. Kepada siapa? Kedua orang tua. Berapa? 100.000. 10, 90, 900, 100. Yang kelima, yang terakhir, wa wahidatun bitis imi'ati alfin. Yang terakhir, satu sedekah ganjarane 900.000. Tadi berapa? 100.000. Ini 900. Paling puncak, paling atas. Sedekah untuk siapa? Wahya ala alimin au faqihin. Sedekah buat orang alim dan orang yang ahli ilmu agama. Kalau saya pernah dengar Habib Umar, bukan cuma orang alim saja, untuk tempat-tempat ilmu, orang alim yang ahli ilmu agama, dan untuk tempat-tempat ilmu. Kenapa kok paling besar sedekah untuk orang alim, hadirin? Sebab sedekah yang diberikan kepada orang alim manfaatnya lebih luas. Kalau kita berikan sedekah kepada fuqara dan masakin, ada pahalanya, ada manfaatnya. Mereka lapar, mereka bisa makan. Cuman manfaatnya sebatas untuk fakir miskin itu sendiri. Tapi ketika untuk orang alim atau orang ahli fikih atau untuk tempat-tempat ilmu agama kita sedekah, manfaatnya bukan untuk orang alim saja. Ketika orang alim terpenuhi hajatnya, orang alim terpenuhi kebutuhannya, dia bisa ngajar dengan tenang. Akhirnya apa? Ngajar orang lain itu dengan tenang, nggak mikiri duit. Wong dong mikiri duit, hadirin, ngomongnya ngelambiar. Jadi ente perhatiin Habibmu ngomongin ngelambiar, berarti lagi mikirin duit. Nah ini semangat kayak gini berarti orang pikiran duit. Anak duitnya bebas, anak wis pokoknya aja ngomong takon duit sudah. Anak. Jadi orang alim kalau sudah kebutuhannya terpenuhi, fokus ngajarnya, enak. Tapi pikiran beras, ya Allah, pikiran ini, pikiran itu, ngelambiar ngomongnya, hadirin. Ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid. Julukannya Imam Tepung Hari Raya. Julukannya tepung di hari terigu di hari raya. Ning cara nang saiki beras badanan. Ya, duit badanan wis duit badanan. Jadi istrinya ini ketika suaminya mau khutbah Idul Fitri ngomong baik, "Mas, ajak lalen duit nggo badanan." Ya lagi salin, "Mas, duit nggo badanan ya, Mas. Beras nggo badanan, nggo tuku kupat." Ya. "Mas, beras nggo badanan." Ya. Pan metu, "Mas, ajak lalen beras nggo badanan." Tembe semeter, "Mas, ajak lalen ya beras nggo badanan."
Wong lanang pikiran beras ngobatanan, khutbah Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia, beras ngobatanan regane pira saiki? Wah, keder. Sing ngono iki bisane beras ngobatanan disebut-sebut. Saking mumete. Ya, mikiri apa? Mikiri beras. Mikiri tepung di hari raya keceplosan nang khutbah Idul Fitri. Lah untuk sing ngono bingung ki bisane ngomong beras nggo badanan apa maksudnya? Karena apa? Pikiran lambiar akhirnya seperti itu. Jadi lebih manfaat untuk orang alim atau orang ahli fikih atau tempat-tempat ilmu madrasah kah, pondok pesantren kah, atau tempat pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya, maka yang semacam ini pahalanya lebih besar. Ya, kita bibir luru-luru enggak memang seperti ini hadirin. Oh nang kita kayak kiye kok luru-luru. Serba salah, nerang kiye salah, nerang kiye salah. Ya, makanya orang yang berilmu hadirin atau orang yang ahli ilmu agama atau tempat-tempat ilmu agama, ketika kita menaruh sedekah kita di situ, manfaatnya lebih luas. Kira mau pamarno pahalane 900.000, 10, 90, 900, 100.000, 900.000. Ini 5 pahala sedekah. 5 macam pahala sedekah. Wa talabtun najata minan nar fil mubahati fawajadtuha fi tarkis syahawat. Saya mencari keselamatan dari neraka itu dari dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang dibolehkan. Akan tetapi ternyata aku menemukan selamat dari jahanam, selamat dari neraka itu ada di meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan, meninggalkan syahwat. Kala Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, la an adruka min asya'i luqmatan ahabbu ilayya min an aqumal lail ila akhirih. Aku meninggalkan suapan dari makan malamku, meninggalkan makan satu suapan, ya, itu lebih aku cintai daripada aku melakukan sholat malam. Artinya apa? Dia meninggalkan syahwat, pengen kenyang, ya, dia tinggalkan, ya, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada aku mengerjakan sholat malam. Kemudian selanjutnya hadirin, wa talabtu hubballahi ta'ala fid dunya fawajadtuhu fi dzikrillah ta'ala. Aku mencari cinta Allah di dalam dunia, ya, ternyata enggak aku dapatkan. Dan aku dapatkan cinta Allah itu fi dzikrillah ta'ala, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Zikrullah binahwi tahlil wa tasbih wa tahmid khairun min shadaqatin nafli. Zikrullah ini hadirin seperti tahlil, tasbih, tahmid, lebih baik daripada sedekah sunnah. Wa dzikru aktsaru thawaban wa anfa'u minas syiyam. Dan zikir ini lebih banyak pahalanya dan lebih banyak manfaatnya daripada puasa. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Az-dzikru khairun minas shadaqah wa dzikru khairun minas shiyam." Zikir itu lebih baik daripada sedekah dan zikir itu lebih baik daripada puasa. Lebih baik daripada sedekah dan lebih baik daripada puasa. Apa itu zikir? Makanya ketika ada orang yang mengeluh kepada Rasulullah tentang ketiadaannya masalah ekonomi sehingga mereka tidak bisa sedekah, Rasulullah menunjukkan, bukankah Allah telah menunjukkan kamu satu amalan yang sama pahalanya dengan sedekah? Apa itu ya Rasulullah? Inna bikulli tasbihatin sedekah, wa bikulli tahlilatin sedekah, wa bikulli tahmidatin sedekah, wa amrun bima'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Kata Rasulullah, bukankah tasbih juga sama dengan sedekah?
tahlil juga, tahmid juga, amar ma'ruf nahi mungkar, wa fi bud'i ahadikum, sampai hadirin apa? Apa no? Apal apa? Hubungan suami istri pun itu sama nilainya dengan saudara. Artinya apa hadirin? Dengan zikir saja, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, sholawat kepada Nabi Muhammad, ini derajatnya, kedudukannya sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sodako. Kedudukannya sama dengan sodako. Maka itu hadirin jangan tinggalkan zikir. Ya mulane ning pas malam Sabtu itu datangnya awal. Aja tekane pan ponggol metu. Rampung kabeh tembe takah. Datang awal, kenapa? Karena di awal itu ada rotib. Di awal itu ada wirid sakron, ada wirid nawah. Itu manfaatnya besar hadirin, jangan ditinggalkan. Jangan dikira zikir biasa, jangan. Nah, ini sesuatu yang biasa dilakukan akhirnya dianggap biasa. Sesuatu yang biasa dilakukan ya akan dianggap biasa. Padahal itu sesuatu yang berharga. Zikir ini nggak akan ada manfaatnya kalau kita nggak terus-menerus melakukannya. Kalau sekali dua kali nggak ada manfaatnya. Ibarat wong ngasah lading, pisantok biasa srek pindo ora bakal landep. Yo ya, pengen landep ya bang, diasah dulu pakai batu yang nomor sekian, percaya tak kentuk itu ya. Nomor ini sekian, ada ukurannya masing-masing sampai ya pedang itu atau golok itu bisa tajam. Harus berulang-ulang. Begitupun dengan zikir, manfaatnya akan kelihatan ketika dilakukan secara berulang-ulang. Bisa-bisan pindo bosen, ya nggak ada manfaatnya. Wa talabtul afiyah, aku mencari kesehatan, aku mencari kesejahteraan, ya aku mencari kesembuhan. Fil majami'i, di dalam perkumpulan manusia. Fawajadtuha fil uzlah, tapi nyatanya aku temukan di dalam kesendirian, di dalam pengasingan diri, menghindari manusia. Wa talabtu nural qalbi fil mau'izati wa qira'atil Qur'an, dan aku mencari cahaya hati di dalam nasihat dan bacaan Quran. Fawajadtuhu fit tafakkur wal buka, tapi kenyataannya aku dapatkan di dalam tafakkur, berfikir tentang kebesaran Allah, berfikir tentang alam semesta, berfikir tentang kurangnya diri, berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru akan memberikan cahaya di dalam hati. Begitu pula dengan al-buka, dengan tangisan, ya, dengan tangisan, ya tangisan karena tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti ini akan memberikan cahaya di dalam hati. Habib Umar pernah ditanya sama orang, Habib, kenapa di Indonesia dengan mudahnya Islam itu masuk, ya, Islam itu masuk tanpa adanya peperangan? Maka dijawab oleh Habib Umar, dulu Wali Songo ketika masuk mereka al-buka fil lail, mereka nangis di malam hari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan orang-orang yang akan diajak untuk kebenaran, yang akan diajak untuk memeluk agama Islam. Wal basyasyatu fin nahar, dan muka yang ceria, muka yang sumeh di siang hari, ketemu orang sopan, ketemu orang sumeh. Ya, ketika dagang pun ya kemudian mereka memberikan kelonggaran yang akhirnya Islam bisa diterima dengan baik. Ada Habib Masyhur Al-Haddad, beliau berdakwah di Afrika, ratusan ribu orang masuk Islam di tangan beliau. Salah satu caranya, beliau pernah masuk di daratan Afrika, ya, menemukan satu suku. Di situ ada suku namanya suku kanibal. Ngerti kanibal? Makan wong, jeruk makan jeruk, dicaplok orang, dimakan, dipanggang, disate, di open, dagingnya prol, mun dimain styrofoam ya, apa dimain aluminium foil. Datang pertama, ya, kemudian
diancam langsung sama pimpinan suku. Kon macam-macam nang kene nyebarna agamane kon tak pangan kon. Dari kepala suku ne kanibal. Oh, mboten, saya enggak mau nyebarkan Islam, saya mau dagang di sini. Oh, dagang monggo. Dia buka dagangan kelontong, dagang beras, dagang gula, dagang tepung. Orang barang beli dilayani, tuku beras sekilo tambah seon. Berapa harganya? Misalkan harganya 10.000 jadi 8.000. Ada orang datang lagi. Tuku beras tambahin maning setengah kilo. Orang tanya, Pak, ente dodolan kayak gini ora rugi? Ya, sudah takarannya ditambahi, regane murah. Apa jawabannya? Agama saya menganjurkan hal yang demikian, memerintahkan yang demikian. Memerintahkan yang demikian. Oh, agamanya kau apa sih? Islam. Islam itu kayak ngapa? Nah, mulai tanya dia. Kasih tahu. Sampai akhirnya 1 orang, 2 orang, 100 orang, 200 orang, 4.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang masuk kepala suku kanibal paling jumlah wong selawe napa wong 50 marani maning. Pun orang nuruti omongannya nyong ya. Seki kon wani nyebarna agama Islam, tapi orangnya sudah 5.000 di belakangnya Habib Masyhur Haddad. Siapa sing wani? Suku kanibal ora wani 50 wong tok ya kalau 5.000 enggak berani dia. Lihat, ini kadang-kadang mereka dengan basyasyah, dengan wajah yang menyenangkan ketika ketemu orang, malamnya nangis. Nangis kenapa? Nangis mikirin umat Nabi Muhammad SAW. Maka akan muncul cahaya dalam hati. Sudah ada? Belum ada. Nah, kita lanjutkan hadirin pelajaran fikih kita sampai pada salat Id. Faslun wa salatul Idain sunnatun muakkadatun. Fasal yang menerangkan tentang salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Wahia, salat Id itu yang dimaksud rakaatani, 2 rakaat, yukabbiru fil ula, ya, bertakbir di dalam rakaat yang pertama sab'an, siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 plus takbiratul ihram jadi 8. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul ihram. Di dalam rakaat yang kedua 5 wa tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Dalam rakaat yang kedua takbirnya 5 selain daripada takbir berdiri. Setelah sujud rakaat pertama, sujud yang kedua, kemudian naik Allahu Akbar, enggak dihitung, baru 5 Allahu Akbar 5 kali. Wa yakhutubu ba'da khutbatain, dan berkhutbah setelahnya 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'ah. Biasanya ya, di sini dianjurkan ditulis bahwa khutbah yang pertama itu diawali dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Wa fi tsaniyah sab'an, dan khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil Id ila ayyadkhulal imamu fi shalah. Dan takbiran disunahkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu setelah terbenamnya matahari di malam Id, malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, ila ayyadkhulal imam fi shalah, sampai ya, imam berdiri untuk sholat atau berdiri untuk khutbah, berdiri untuk sholat. Ya, ini namanya takbir mursal. Namanya takbir apa? Mursal. Sunnah dilakukan di mana saja. Terbenam matahari malam Id sampai imam sholat, maka di mana saja, di jalankah, di masjidkah, di musola, di rumah, sunnah takbiran. Tidak terikat oleh waktu atau oleh sholat. Sedangkan yang kedua ini hanya takbiran Idul Adha.
yaitu wa fil adha khalfas shalawatil mafruḍat min subhi yaumi Arafah ilal asri min akhir ayyamit tasyrik. Ada lagi namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu sholat, yaitu di dalam takbir Idul Adha. Kapan? Takbir yang dibaca selesai sholat 5 waktu, mulai subuh hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Mulai ba'da subuh sampai kapan? Sampai ba'dal asar di terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Setiap kali selesai sholat baca takbiran. Begitu pula sholat sunnah juga disunahkan untuk takbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu sholat. Ya, sedangkan yang mursal di mana saja, kapan saja, ya asalkan waktunya setelah terbenam matahari malam Id sampai imam naik untuk melakukan sholat. Adzan kayongnya sudah. Berapa menit lagi? Ayong tua nemen ya adanya ya. Kemudian hadirin, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ini merupakan sholat sunnah yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan. Afdol mana antara sholat sunnah Idul Fitri sama Idul Adha? Kalau bicara sholatnya, yang sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnah Idul Adha. Kenapa? Karena disebut secara spesifik di dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah menyembah Tuhanmu, wanhar, kemudian berkorbanlah. Makanya sholat sunnah yang paling afdol antara Idul Fitri dan Idul Adha, maka Idul Adha yang paling afdol. Adapun takbirannya adalah Idul Fitri karena takbirannya disebutkan juga di dalam Al-Quran. Makanya ini yang perlu kita tahu, jangan sampai ditinggalkan hadirin. Sekalipun hukumnya sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Ya cuman saking kebangetannya wong, ana wong sing sembayangnya setahun sepisan. Bayang badak Idul Fitri wis ketok, Jumatan ora, 5 waktu ora. Mulane ana wong sing sembayang sagrib, isya karo maghrib. Ana maning sing sembayang seminggu sepisan, Jumatan tok. Ada lagi orang yang sholat setahun sekali. Kapan? Pendak badak. Jadi ini orang sembahyang badak kayak orang syirik uripe. Suka mendingkon sembahyang 5 waktu daripada sembahyang badak. Ya perlu diketahui Idul Fitri, Idul Adha hukumnya dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Cuman jangan ditinggal. Eman. Yang wajib sholat 5 waktu. Ini yang jangan ditinggal. Ada lagi orang yang sembahyang Idul Fitri dipenting sarungnya anyar, lambine anyar, kopiahe anyar, sejadah disiapna kabeh, rukuh mukena anyar kabeh. Ya, kemudian dia sholat, cuman subuh ora sembayang. Subuh ora sembayang. Priben ki hukume? Ya wis priben mani. Bagaimana hukumnya? Ya mending sampeyan sembahyang subuh daripada sholat Id. Kalau mau milih, ya sholat subuh. Kadang-kadang sholat Idul Fitri luar biasa, kabeh anyar, sendal sampai celana dalam anyar. Mau sembahyang Idul Fitri, sembahyang subuh ora. Pada begoro. Kemudian hadirin dalam sholat Id ini, ya, ini perempuan yang dibolehkan untuk sholat Id adalah perempuan yang sudah lemah, yang tidak berhias. Adapun perhatikan nih, adapun perempuan ya atau perempuan ya di samping perempuan yang lemah, perempuan la jamilah wala dzata hay'ah, atau perempuan yang enggak cantik dan juga perempuan yang enggak punya lekuk tubuh. Jadi rata ngono misalkan. Yang enggak cantik seperti itu silahkan sholat, enggak apa-apa, di luar, di masjid, di lapangan. Cuman yang cantik lebih baik di rumah. Jadi misalkan bojone sampean sembahyang Id nang masjid, berarti bojone ente ning ora ayu ya berarti wis Yang sunnah, yang baik
Ya, kalau masih punya atau misalkan dia mau pergi tetap ke masjid, ya jangan paes. Wah, kadang-kadang nguruku separuh tok kok. Ngisore celana jin nglapet paese menor. Ya bibiran, ya alisan, ya celakan, ya nganggo ulu kalong apa kae. Waduh, ki pan sembayang apa pan dadi peragawati. Di sini disebutkan ya, yang sholat itu musafir, hur, abad, khunta, wa mra'atan la jamilah, perempuan yang enggak cantik, wala dhai'a, enggak punya lekuk tubuh, enggak seksi lah. Adapun wa amal ajuz wa tahdurul aid fi thiyab. Nah, adapun yang sudah tua saja, di sini sudah tua saja, sekalipun boleh ke masjid untuk sholat id, ini juga enggak boleh berhias. Nggak boleh pakai wangian. Ya, coba bayangkan yang tua saja nggak boleh seperti ini. Apa maning yang masih muda? Jadi sembahyang itu kayak nggak ajang pamer pamer paesan. Seperti ini jalan. Kalau mau sholat jangan paesan sudah. Umat ngadep Gusti Allah ke paesan. Ana maning kadang sing ngongkon lanang ya, kon paesan ono kendak kadang ayu. Lanang geblek. Nang omahe ora dikongkon paesan, barang metu dikongkon. Ki wong lanang sing kaya iki nyong kadang bingung sama otaknya gitu loh. Nang omah ora dikongkon paes, tapi nang jabat dikongkon. Ki bojone siapa sih dong? Terus bagusnya bagaimana? Bagusnya di rumah suruh paes. Silahkan kalau mau punya prinsip seperti ini. Ya istri saya kalau di luar ke Arab-Araban, kalau di rumah ke Barat-Baratan, itu yang bagus hadirin. Jangan kebalikannya. Bojo nang umah ke Arab-Araban, barang nang Jawa ke Barat-Baratan. Ya rugi sampe dadi wong lanang. Makane iya kok nang lambi, barang paes nggo wong liya. Paham ya? Nah, ini seperti ini hadirin. Pun ini tentang salat Idul Fitri, Idul Adha. Ada nama-nama.